Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang matematika kelas 12 semester 5 yaitu tentang peluang. Untuk itu, mari kita pelajari materi berikut. Oke pelajar Skapsa, kali ini kita akan pelajari tentang peluang kelas 12 semester 5. Tujuan kita mempelajari materi ini, setelah ini kita peserta didik dapat menjelaskan peluang pada masalah kontekstual dan dapat menyelesaikan masalah itu dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian, sebelum kita mempelajari tentang peluang, kita pelajari dulu tentang ruang sampel dan titik sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah semua kejadian yang mungkin dalam suatu percobaan dan dinotasikan dengan S. Setelah itu, kita akan pelajari tentang titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel itu sendiri. Untuk ini kita akan pelajari ruang sampel dan titik sampel pada dadu dan uang koin. Sekarang perhatikan pada dadu ini. Pada dadu yang bermata 1 sampai 6, ini mata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ruang sampelnya adalah ini S sama dengan, jangan lupa kurung kurawal, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terus kemudian pada uang logam bersisi 2 atau bermuka 2, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Untuk ruang sampelnya adalah S sama dengan kurung kurawal, angka, dan gambar. Itu adalah ruang sampel dan titik sampel pada dadu dan uang logam. Terus kemudian bagaimana untuk dua uang logam? Kalau tadi satu uang logam hanya angka dan gambar saja, kalau dua uang logam, ini kalian perhatikan, kalau dua uang logam, misalkan yang ini adalah uang logam yang pertama, kemudian yang atas adalah uang logam yang kedua, maka kedua uang logam itu ditos atau dilempar bersamaan. Nah, kemungkinan yang terjadi setelah uang logam itu dilempar, kemungkinannya adalah akan muncul angka-angka, kemungkinan muncul angka dan gambar, kemungkinan muncul gambar dan angka, dan kemungkinan ketiga empat yaitu gambar dan gambar. Ini ruang sampelnya adalah S, kurung kurawal, angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sedangkan titik sampelnya, yaitu yang ada di dalam ini, di dalam ruang sampel, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Itu adalah titik sampel. Jadi ruang sampelnya itu adalah semuanya, titik sampelnya adalah yang di dalamnya ruang sampel. Itu ya. Terus kemudian ruang sampel untuk dua buah dadu. Kalau kita punya dua buah dadu, kemudian kita lempar bersama, maka kemungkinan yang terjadi, misalnya yang kiri adalah dadu pertama, kemudian yang atas adalah dadu kedua, setelah kita lempar, kemungkinan yang terjadi adalah munculnya titik 11, kemudian titik 12, dan seterusnya titik 61 sampai titik 66. Itu adalah kemungkinan yang terjadi kalau kita melempar dua dadu. Maka ruang sampelnya adalah semuanya, mulai 11 sampai 66. Itu adalah ruang sampel pada pelemparan dua dadu. Terus kemudian ini, ruang sampel sebuah dadu dan sebuah uang logam. Untuk sebuah dadu dan sebuah uang logam, misalnya dadunya kita taruh atas, kemudian uang logamnya di sini, ada satu dadu dan satu uang logam, kita lempar bersama. Kemungkinan yang terjadi adalah muncul angka, kemudian 1, angka, kemudian 2, angka, kemudian 3, dan seterusnya gambar, kemudian 1, sampai gambar, 6, atau gambar dan 6. Nah, di sini ada 12 kemungkinan yang terjadi kalau kita melempar
1 dadu, dan 1 uang logam. Ini adalah ruang sampelnya. Terus kemudian kalau kita akan melempar 3 mata uang sekaligus, kalau tadi 1 mata uang, kemudian 2 mata uang, kemudian yang ini kita akan melempar 3 mata uang logam. Ya, ruang sampelnya yang mana? Kemudian berapakah banyaknya titik sampel? Kemudian ruang sampel kejadian muncul 2 angka atau 2 AA. Kalau kita praktekkan seperti ini adalah uang yang pertama atau logam yang ke-1 dan ke-2 di sana, angka-angka, gambar angka, angka gambar, dan gambar-gambar. Kemudian ini uang logam yang ketiga. Kalau kita tos bersama-sama atau kita lempar bersama-sama, kemungkinan yang terjadi adalah munculnya angka-angka-angka, angka, gambar, angka, dan seterusnya sampai muncul gambar-gambar-gambar. Ini adalah kemungkinan yang terjadi kalau kita melempar 3 mata uang logam. Terus kemudian ruang sampelnya yang mana? Ruang sampelnya mulai AAA sampai GGG. Itu adalah ruang sampelnya. Di sini ruang sampelnya. Terus kemudian titik sampelnya ada berapa? Atau NS atau anggota titik sampel setelah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 anggota titik sampel. Pertanyaan yang C, ruang sampel kejadian muncul angka 2 atau muncul 2 angka, maksudnya AA. Kalau kita lihat yang A-nya 2 berarti AAG, AGA, dan GAA. Perhatikan di sini. GAA, AGA, kemudian AAG. Ada 3 kejadian bila menghendaki yang muncul 2 angka. Kemudian NS-nya berapa? Anggotanya adalah 1, 2, 3. Maka N-nya muncul 2 angka adalah 3 kejadian. Berikutnya adalah pengertian peluang. Peluang adalah suatu kejadian dalam suatu percobaan, terus kemudian kejadian A dapat terjadi dengan cara dari keseluruhan S cara. Tadi kalau ruang sampel S sama dengan kurung kurawal, berarti di sini adalah S cara yang mungkin dapat terjadi dengan kemungkinan yang sama. Dan peluang kejadian itu dapat ditentukan dengan rumus kejadian A dibanding dengan kejadian seluruhan. Berarti peluangnya A di sini adalah banyaknya anggota A dibagi dengan banyaknya anggota keseluruhan. Itu ya. Terus di sini keterangannya PA-nya adalah peluang munculnya kejadian A. Kemudian NA-nya adalah banyaknya kejadian A dan NS-nya adalah banyaknya ruang sampel. Itu adalah rumusnya peluang. Terus kemudian di sini contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya kejadian bilangan 2. Di sini ada 1 dadu saja ya. Kalau 1 dadu berarti ini 1 dadu berarti mata dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya ada 6 anggota. Terus kemudian misalnya A itu adalah kejadian muncul bilangan 2. Muncul bilangan 2 kalau kita perhatikan hanya 1 kali. Maka A-nya adalah ini anggota 2 dan banyaknya A adalah 1 kali. Jadi P-nya di sini adalah NA dibanding dengan NS. Kita perhatikan NS-nya di sini adalah 6. Terus kemudian NA-nya adalah 1, maka PA-nya adalah anggota A dibanding anggota S sama dengan 1 dibanding 6. Hasilnya ini. Contoh yang lain, misalkan ini, suatu kotak berisi 6 bola putih dan 4 bola merah. Pertanyaannya, jika dari kotak itu diambil sebuah bola secara acak, berapa peluang yang terambil adalah sebuah bola putih?
Sekarang kita perhatikan banyaknya kota adalah 6 dan 4. Berarti NS-nya adalah 10. Ini ya, NS-nya adalah 10. Terus kemudian bola putihnya ada 6. Jadi anggotanya bola putih adalah 6. Maka peluangnya adalah NA dibanding NS sama dengan 6 dibanding 10. Kalau kita sederhanakan menjadi 3/5. Yang atas dan yang bawah, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Terus kemudian contoh yang lain adalah bila kita akan melempar 2 dadu bersamaan. Tadi sudah saya berikan contoh untuk peluang melempar dadu bersamaan. Gitu ya, 2 dadu bersamaan. Di sini berapa peluang munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 5. Sekarang perhatikan di sini. Ini ya, kedua mata dadu berjumlah 5. Kalau kita perhatikan ini, seperti contoh yang tadi, yang ini ada dadu pertama, yang atas adalah dadu kedua, maka jumlah mata dadu berjumlah 5 di sini 41, 32, 23 dan 14. Ya, berarti di sini ada 4 anggota. Maka NA-nya sama dengan 4. Kemudian NS-nya adalah banyaknya ruang sampel. Mulai 1, dan seterusnya sampai 6, itu jumlahnya adalah 36. Maka PA itu sama dengan NA dibanding NS sama dengan 4/36. Kalau kita sederhanakan, masing-masing pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama, 4 dibagi 4, 1, kemudian 36 bagi 4 adalah 9. Ini kalau kita sederhanakan. Terus berikutnya, contoh yang berikutnya, ini, misalnya ada seperangkat kartu BRID, anak-anak. Kalian pernah lihat kartu remi ya? Kartu remi yang terdiri dari, ini, ada gambar keriting hitam ya, kemudian gambar waru hitam, terus kemudian gambar hati merah, kemudian gambar wajik atau diamond, ini ada merah. Kalau kita lihat, di sini mulai as, terus kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian jack, terus kemudian queen dan king, gitu ya. Jadi satu gambar itu ada 13 macam. Di sini ada 4 gambar, maka NS-nya sama dengan 13 kali 4, itu sama dengan 52. Maka NS-nya sama dengan 52. Terus kemudian pertanyaannya, tentukan peluang terambilnya kartu berwarna hitam. Untuk kartu berwarna hitam, ini ada 2 gambar, yaitu keriting dan waru hitam. Masing-masing gambar ada 13, berarti yang hitam ada 26. Maka peluang sama dengan NA dibanding NS sama dengan 26/52. Kalau kita bagi dengan bilangan yang sama, masing-masing dibagi dengan bilangan yang sama, 26 bagi 26 1, 52-nya dibagi 26 adalah 2. Ini ya anak-anak, ini adalah contohnya kartu remi, kita mengambil secara acak untuk kartu yang warna hitam. Nanti ada pertanyaan lagi, misalkan bila diambil as, berapa peluangnya? Kalau kita lihat asnya di sini ada 4. Kalau diambil as berarti 4/52. Kalau pertanyaannya as merah, lihat as merahnya cuma 2, berarti 2/52. Ada pertanyaan lagi, jack merah, jacknya dilihat ada berapa? Dibagi NS. Itu adalah untuk contohnya kartu remi. Demikian anak-anak, untuk materi kali ini,
Untuk tugasnya ini ada 4. Kalian kerjakan di buku, terus kemudian difoto, hasilnya kalian kirim ke Google Classroom. Itu ya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kalian. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung program ini. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, dan menjadi idola sekediri raya.